Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Pandu Ompol. Alhamdulillah di video hari ini saya bertemu dengan dua anak muda yang sangat semangat sekali untuk berentrepreneur, yang usahanya dibilang dari nol ya. Oh my god. Oke, langsung kita kenalan aja. Yang pertama ini adalah, ayo silakan bisa kenalan. Saya Satria Puji Ali Murtado, asal dari Genteng. Saat ini punya usaha dua, yaitu Eraklin dan Telur Kenangan. Lanjut masnya. Saya Ahmad Riki Farezi, saya juga berasal dari Genteng. Saya mempunyai bidang usaha yaitu tas, yaitu yang bernama Kita Local Pride, sebuah brand yang khusus untuk branding tas. Jadi di kesempatan hari ini saya akan mewawancarai dua anak muda ini, karena menurut saya ini sangat bagus ya, memotivasi buat anak muda, karena umurnya nggak tua, sangat muda sekali ya. Ini yang satunya umur 20, yang satunya umur 19, keluar sekolah sudah langsung usaha. Nah, ini yang perlu dicontoh buat teman-teman. Kenapa kita harus berwirausaha, berentrepreneurship? Karena itu tadi ya, menurut saya di era sekarang kita filosofinya seperti meja. Jadi pendapatan itu filosofinya seperti meja. Jika meja itu kakinya satu pasti akan goyang, tapi jika meja itu kakinya ada 4 pasti dia akan kuat. Jadi mari kita simak wawancaranya sama dua anak muda ini. Oke, jadi pertanyaan saya, ini anak muda-muda ini lulus SMA langsung usaha, kenapa tidak memilih kuliah? Oke, silakan bisa dijawab Mas Satria dulu. Kalau dari saya, kenapa langsung buka usaha, kenapa nggak kuliah? Karena saya sendiri inginnya seperti itu. Jadi saya ingin setelah lulus SMA ini saya ingin langsung buka usaha dulu. Soalnya kalau dinilai-nilai 4 tahun kuliah dengan 4 tahun saya berusaha untuk membuka usaha saya sendiri, saya kira akan lebih bisa menguntungkan buka usaha di setelah saya lulus SMA ini. Karena satu, kalau kuliah ya saya sendiri nggak begitu minat ke sana. Saya juga nggak ada cita-cita jadi dokter, jadi guru. Saya nggak punya cita-cita seperti itu. Jadi mungkin sementara cita-cita saya adalah punya usaha, pebisnis lah ibaratnya. Jadi kalau saya mikirnya kalau bisnis ya berarti jalur tempuhnya lewat langsung buka usaha aja, langsung praktek itu aja. Nanti dengan sendirinya akan ketemu gagal, ketemu rintang-rintangannya sendiri, nanti akan belajar dengan sendirinya. Sementara kalau saya sudah punya cita-cita bisnis kemudian saya kuliah, mungkin akan sedikit buang-buang waktu juga, buang-buang uang juga. Seperti itu sih cara pikir saya. Bagus. Jadi cara berpikir Mas Satria seperti itu. Lanjut jawaban dari Mas Irgi. Kalau dari saya sendiri memang kurang lebih ya mirip dengan Satria, karena saya sendiri jiwa saya bukan ada di kuliah. Jadi saya mencari ilmu kan nggak harus di kuliah. Yang lebih penting menurut saya itu adalah ilmu kehidupan. Dan saya memilih untuk berbisnis karena memang ya mungkin itu memang jiwa saya di situ, sehingga saya tidak melanjutkan untuk di kuliah. Daripada saya nanti kuliah, malah waktu berbisnis saya bisa berkurang untuk memikirkan studi kuliah. Kalaupun kuliah ya memang seharusnya harus di bisnis, tapi saya ingin merasakan itu di kehidupan, dalam artian langsung terjun di lapangan. Saya nggak perlu ingin banyak teori lah, seperti itu ya. Setidaknya saya memiliki pengalaman untuk di lapangan lebih banyak gitu. Itu tadi jawabannya dua anak muda ini. Jadi bisa langsung ambil kesimpulan ya, mereka karakternya bukan seorang pekerja tapi seorang petarung. Terus cita-citanya mungkin yang bisa saya ambil alih yaitu bisa menciptakan lapangan kerja, bisa bermanfaat buat orang lain. Dan yang mereka lakukan sekarang yaitu adalah mengasah skill mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi entrepreneurship
yang bagus. Oke, itu kesimpulannya kalau dari saya. Jadi top banget pemikirannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini untuk usahanya Mas Satria apa, bisa dijelaskan? Kalau saya sendiri, saya dulu lulus SMA langsung buka cucian sepatu. Karena terinspirasi dari teman saya yang buka cucian sepatu juga, kemudian saya belajar dari sana. Itu sekiranya bulan Juli seperti itu. Juli tahun 2019. Berarti sudah 1 tahun berjalan ini kalau yang era clean. Kemudian juga diajari Pak Pandu juga soal cuci ahlinya. Semoga bermanfaat. Ya. Kemudian setelah berselangnya waktu, saya punya pikiran gimana kalau nambah sumber lain sambil sumber penghasilan lain sambil disambil lah. Iya, sambil mengasah skill juga ya. Kemudian saya punya ide untuk jualan kaki lima. Jualan kaki lima yaitu telur kenangan. Itu sudah berjalan 6 bulan ini. Jadi nanti di video ini nanti dimunculin ya Instagramnya Era Clean cuci sepatu sama telur kenangan. Jadi 2 usaha ya. Ya. Oke, lanjut ke Mas Irgi. Nama usahanya, terus bergerak usahanya. Oke. Berawal biografi usahanya. Saya sendiri kan nanti dijelaskan di awal bahwa saya bergerak di bidang bisnis fashion lah. Bisa ambil contoh mungkin ada. Nah, ini salah satu produknya Mas Irgi. Jadi ketika lulus SMA saya berpikiran untuk membuat sebuah bisnis atau brand satu-satunya di Banyuwangi. Nah, ini jadi salah satu produk saya. Jadi saya membuat sebuah brand satu-satunya di Banyuwangi yang khusus on tas. Jadi fokus di tas saja. Karena di Banyuwangi sendiri kan kalau brand-brand itu banyak, tapi yang khusus di bidang tas, khusus prioritas produksinya adalah tas, itu adalah jarang. Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk produksi tas yang mempunyai brand yang mempunyai produk tas satu-satunya di Banyuwangi. Jadi peluang ya. Jadi ngambil peluangnya karena di Banyuwangi nggak ada brand lokal tas. Akhirnya melihat peluang di Banyuwangi ini produksi tas nggak ada, maka si Irgi membuat brand tas sendiri. Jadi produk tasnya tipenya ini modelnya apa namanya? Model waist bag. Ini model waist bag. Terus yang itu satu lagi apa? Nah, yang ini mini sling bag. Nah, Dan ini satu lagi juga ada, nanti bisa dicek di Instagramnya. Kita lokal. Nah, ini brand lokal Banyuwangi yang patut kita harus kembangkan ya. Jadi nggak harus semata-mata kita pakai brand bermerek luar ya. Iya, benar. Karena saya lihat kualitasnya sama kan, Kurang lebih bisa menyerupai. dari harganya juga Lebih murah. Lebih murah. Dengan kualitas yang sangat bagus, insya Allah. terus stylishnya sama kan, Ya, kurang lebih sama, cuma di sana menang mereknya aja. Tapi kita perlu mengangkat brand-brand lokal ya, UMKM kecil biar mensejahterakan Indonesia sendiri. Karena di dalam dunia usaha 2 anak muda ini mereka memperkerjakan orang juga. Jadi jika kita membeli produk mereka atau memakai jasa mereka, pastinya kita juga akan memberi rezeki kepada sesama manusia lah, sesama rakyat Indonesia sendiri gitu loh. Jadi menurut saya nggak usah pakai brand bermerek untuk stylish, untuk bergaya-gaya, karena brand lokal itu sudah sangat bagus. Contoh sepatu saya aja brand lokal ya. Iya, saya juga. Nah, brand lokal semua nih sepatunya. Sing nyoting ini brand lokal sepatunya Mas yo. Ya siap. Apa sepatunya Mas? Patrobas. Patrobas. Kalau saya Navara, ini sepatunya Pentela. Artiles. Adiles lokal. Klambi nyetak dhewe ya. Nyetak dewe. Nah, kan.
Jadi banggalah sama produk-produk Indonesia, kata Bapak Mas Pion itu. Terus yang saya tanyakan lagi ini untuk tentang dunia usaha, pasti mereka ini kalau memulai dari nol itu dia mengerjakan sendiri, marketing sendiri. Nah, lanjut kita ke marketing. Ini untuk Mas Satria, cara marketing jualannya bagaimana? Kalau saya marketingnya fokus ke Instagram ya, karena saya kan pasarnya tentu anak-anak muda yang sekiranya paling banyak main di Instagram. Mereka punya sepatu dan sering dipakai, sering keluar dari sepatunya mungkin banyak sepatu yang di atas rata-rata harganya seperti itu. Nah, saya menyasar pasar itu dengan cara membuat konten di sana seperti video ataupun foto. Seperti itu. Jadi pangsa pasarnya anak milenial. Kalau saya Panji milenium. Oh my god. Gitu, umurnya jauh. Kemudian. Terus cara marketingnya Mas Irgi gimana? Kalau dari saya, ya benar apa yang dikatakan Satria, dari Instagram itu sangat berpengaruh, sosial media tentunya. Selain itu, teman itu kan kita semakin banyak relasi, semakin banyak rezeki pasti. Dan mungkin bisa dari kita minta tolong lah teman untuk membantu mempromosikan, itu impact yang juga sangat berpengaruh bagi saya. Secara tidak langsung teman saya punya teman, temannya lagi punya teman, akan seterusnya begitu. Jadi dia akan memperoleh informasi tersebut dan menjangkau lebih luas. Itu salah satu marketing yang ada di sekitar kita yang paling mudah sih sebenarnya. Ya, kalau kita kan bangsanya luas. Ya, luas. Dia bisa kirim ke seluruh Indonesia. Tapi kalau di sepatu kan mungkin hanya sekitaran Banyuwangi ataupun Genteng saja. Iya. Oke. Jadi itu ya cara marketingnya dua anak muda ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menemukan kesulitan nggak selama mengalami usaha ini? Kesulitannya itu apa aja? Dari nol sampai sekarang, mungkin Mas Satria. Kalau kesulitan itu pasti ya, mungkin dari waktu antara memanage waktunya antara nyuci, kerja, sama mungkin ya kumpul-kumpul sama temen gitu, karena kita kan juga masih muda, kita juga nggak mau kalian masa-masa muda kita ya, sesekali kita kumpul, kita mungkin ajak teman-teman juga. Kemudian kesulitan lainnya seperti mengalami sepatu yang kotor dan kotornya nggak bisa dihilangin seperti itu mungkin, atau mungkin setelah dicuci tambah kotor, itu juga bisa, bukan tambah kotor sih, dicuci tambah ada muncul noda-noda lain gitu. Itu juga kesulitan yang saya pernah alamin. Kemudian kesulitan di lapangan waktu jualan pun juga pernah, keramaian mungkin akhirnya sampai lama gorengnya, antrinya juga lama. Telur kenangan ya? Iya, di telur kenangan gitu. Seperti itu lah Pak. Mungkin ya juga masalah uang juga. Modal. Karena kita kan tidak punya modal banyak. Kita juga tidak ada yang modalin banyak juga sih. Jadi ya seadanya tabungan, kita cicil. Nanti kita ada keuntungan, kita putar lagi buat beli ini. Ada keuntungan, kita putar lagi buat ini. Sehingga semuanya barang-barangnya bisa lengkap, bisa jalan normal. Itu jawaban dari Mas Satria. Untuk jawaban dari Mas Irgi, silakan gimana? Kesulitan yang saya hadapi selama saya berkecimpung dalam bisnis saya, dari segi SDM. Dari segi SDM saya masih belum memiliki sistem yang baik sih sebenarnya Pak, jujur ya. Ya karena memang dari hal produksi tas itu di Banyuwangi sendiri saya masih belum bisa menemukan penjahit yang benar-benar profesional gitu. Iya. Ya mungkin ada, cuman yang saya harapkan masih belum menemukan. Itu yang saya hadapi ketika itu, karena mendapatkan order banyak. Nah, di situ ada tenggat waktu. Saya masih belum belum optimal dalam hal itu. Meskipun saya bisa tepat waktu, tapi masih ada yang saya rasa belum optimal di SDM itu. Rasa saya perlu menambah itu di kemudian hari. Dan sistem itu kan penting banget. Iya. Dengan sistem kita akan semakin terbantu dalam usaha bisnis kita. Kita akan lebih enjoy dalam bekerja, gak mikir jadi satu, numpuk jadi satu pikiran. Jadi pikiran kita akan dibantu oleh orang lain. Betul. Itu kesulitan yang saya hadapi selama ini. Kemudian dari segi
selain SDM Modal? modal Iya, modal. yang ingin saya harapkan itu ada offline store. Offline store. Dan itu saat ini masih mengumpulkan pundi-pundi uang Iya. untuk hal itu. Iya. Tabungan ya. Ya karena memang ya modal sendiri kan, nggak ada yang bantu benda lain, karena pure dari hasil saya sendiri sih. Oke, jadi dari dua pertanyaan yang tadi yang kedua marketing, yang ketiga kesulitan. Jadi saya ambil kesimpulan ya, kalau untuk yang marketing, saya rasa mereka berdua ini nantinya akan jadi orang hebat. Karena apa? Kalau usaha mulai dari nol, pasti dia nanti akan menguasai ilmu marketing karena dia berjalan seiringnya waktu. Dia akan melakukan eksperimen, riset pastinya. Jadi dia nggak butuh orang yang ahli di bidang marketing, nggak butuh, karena dia sendiri nanti yang ahli sendiri. Nah ini yang jadi titik poin ya. Orang yang memulai usaha dari nol itu dia pasti akan tahu ilmu, semua ilmu itu akan tahu ya, mulai dari marketing, mulai dari servis pelayanan ya, itu pasti dia akan tahu karena dia sendiri yang berkecimpung di situ. Ini fasenya mereka ini sekarang masih gitu. Itu yang untuk marketing. Tetap marketingnya di era milenial kita tetap menggunakan media sosial, memaksimalkan media sosial, itu yang mereka gunakan. Lanjut yang kesulitan yang kedua pasti itu tadi, yaitu adalah modal dan SDM. Itu Mas, modal, SDM dan alat penunjang ya. Nah itu pasti sudah ketiganya itu tidak luput, itu fase nanti yang mau bergerak, mau naik. Jadi mereka ini sudah tidak fase di bawah lagi, tapi sudah fase di atasnya lagi. Jadi mereka sudah mulai kesulitan di modal dan SDM itu sudah bagus. Berarti usahanya sudah mulai jalan. Kalau menurut pendapat saya tetap dilakoni sambil seiringnya berjalannya waktu, pasti nanti rezeki itu ada sendiri ya. Nanti Allah itu kasih jalan yang terbaik, nanti dikasihkan orang yang terbaik. Pasti tetap dilakoni, tetap fokus itu aja. Terus lanjut pertanyaannya. Ini cita-citanya untuk dua anak muda ini apa? Cita-citanya di dunia usaha ini apa? Ya cita-citanya saya harap usaha saya bisa lancar semua. Saya punya pegawai, cukup itu saya lancar aja. Saya pengen cuma usahanya itu bisa berjalan lancar dan bisa didatangi jagaan, Iya. bisa dibuat jaminan gitu Iya. aja. Kalau saya cukup sampai situ aja, nggak pengen Neko-neko. nggak pengen besar amat, nggak pengen. Cuma pokoknya cukup buat saya dan keluarga gitu. Oke, Mas Jirki gimana? Cita-cita untuk bisnis saya, ya bisnis saya. Iya, usahanya. Jadi dari saya sendiri ya, perlu pastinya offline store dan memiliki banyak cabang. Tentunya itu harapan saya, cita-cita saya. Selain itu saya ingin punya selain tas tuh Apa contohnya? ya yang bisa menghasilkan, Iya. yang halal lah. Berarti tetap di ranah fashion apa keluar? Mana jalan industri. Nah, Lihat yang cocok. ya yang cocok. Jalan industri. Oke, jadi itu tadi cita-citanya anak muda ini. Pada intinya cita-cita itu boleh tinggi, boleh, nggak apa-apa. Namanya aja cita-cita ya, itu sebuah doa, sebuah harapan. Tapi nggak tahu ya, jalan yang diberikan Allah itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita itu nggak masalah, namanya ikhtiar. Tapi pada ujungnya nanti ya tawakal, berserah diri. Jadi ikhtiarnya mereka ini sudah dimulai sejak umur 20 ya, Mas, artinya 20 ini 19 ini sudah sangat bagus. Mohon dicontoh untuk anak muda yang lain. Oh my god. Jadi anak muda itu kalau mau berwirausaha pasti ada jatah gagalnya, ya. Betul. Saya juga punya pedoman, usaha itu pasti gagal. Nah kalau itu pasti, saya ingin ketemu pada umur-umur saat ini. Bukan saat saya sudah tua terus ketemu gagal, enggak. Betul. Gitu sih. Ya. Pedoman saya di dalam diri saya seperti itu. Ya. Jadi jatah gagal itu kita harus alami, karena apa?
Jatah gagal itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, terus mempunyai ilmu yang bisa di atas rata-rata dari teman-teman kita gitu loh. Jadi dilakoni ae sembarang usaha, lek gagal ya wis diterusne, dicoba maneh. Pada intinya kegagalan itu adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Saya juga ini seorang pelaut, kenapa ndak layar ke luar negeri, nggak layar jauh-jauh, tetap di sini aja. Ya itu tadi, saya menikmati, jiwa saya ini entrepreneur, saya menikmati dunia usaha ya, karena dunia usaha ini rumit sekali, lebih rumit dari seorang pelaut itu. Tapi bisa kita nikmati, dan pada intinya usaha itu kita cari yang berkah, yang barokah pada intinya. Wis pokoknya duwe usaha itu nggak luput teko keluarga ya. Betul. Nah, itu. Yang terakhir ini mungkin bisa kasih motivasi buat yang nonton dari sampean-sampean ini. Motivasinya apa buat anak muda biar bisa berentrepreneur, biar bisa berwirausaha? Dari Mas Satria dulu. Kalau dari saya mungkin yang pertama tidak perlu ambisius. Saya dulu udah ngalamin ambisius. Pasti anak muda itu pasti ambisius, pengen buka langsung besar, buka langsung kaya. Iya. Langsung banyak gitu. Karena jiwanya kan darah muda. Betul. Itu pasti. Iya. Dan Roma Irama. pengen buka yang langsung wah, langsung besar, langsung keren gitu. Enggak, semuanya memang harus dimulai aja wis. Mulai, entah kalian hanya punya sikat atau sama sabun, kok seadanya dulu, yang penting dimulai dulu aja. Action dulu. Action. Gitu. Kalau yang mau usaha, action dulu, segera dimulai. Oke, lanjut Mas Irgi. Motivasi untuk para pemirsa, tentunya jangan patah semangat. Patah tetap harus semangat, karena jatuh bangun itu sudah biasa, pasti kita alami dalam kehidupan. Maka dari itu kita jangan pernah berhenti berdoa, ingat kepada Yang Maha Kuasa, pasti kita akan diberikan jalan, karena jalan rezeki kan melalui banyak pintu, tak hanya satu pintu. Maka gapailah pintu-pintu tersebut Dengan cara ikhtiar. benar. Iya. Jadi kita doakan dua anak muda ini sukses, termasuk kameramennya. Amin. Amin. Sukses ya. Jadi membangun usaha itu yang paling sulit adalah sistem ya. Betul ya. Nah kan. Jadi gimana kita sudah menemukan sistem yang pas pada usaha kita. Kalau sistemnya sudah kita temukan, enak ya. Enak. Kita bisa ditinggal umroh ya. Amin. Pada itu kan gitu. Bisa ditinggal holiday, bisa ditinggal silaturahmi ke keluarga, ke orang tua. Pada intinya adalah membangun usaha itu untuk membangun sistem. Betul. Kalau saya nggak setuju untuk yang franchise, karena sistem sudah ada, kita tinggal ngejalanin. Saya nggak setuju. Tapi ya dua anak muda ini membangun usahanya sendiri, sistemnya sendiri. Ini makanya nanti kalau sukses ya dia bisa jadi manajer HRD, manajer marketing bisa, karena apa? Ya itu tadi pengalamannya sudah dari nol ya. Sudah langsung terjun ke lapangan, langsung eksperimen dan riset. Itu tadi kita berdoa sama-sama sama yang nonton ini, semoga bisa bermotivasi, bisa semangat, tetap fokus di usahanya. Itu saja dari saya. Untuk tetap dukung channel ini agar tetap saya bisa berbagi semangat, untuk ikuti, sukai, komen, dan bagikan. Oke, salam mental juara, salam cerah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.